replanting oke. Tumpang Sari, yes. Salam. Baik, 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 Pak. Lama ketemu. Iya, sehat Pak ya. Saya tuh mencari informasi. Iya, iya. HP Bapak tidak Iya, iya, ketemu kan. iya, iya, Akhirnya Pak dikasih tahu Pak ini Baik. apa topik Iya, anggota DPR iya, iya. Gerindra. Iya, iya. Nanti kapan kalau pengen ketemu Pak Bapak kita langsung ke kebunnya. Iya, 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 iya. Kebun Iya, Pak. dari replanting Tumpang Sari Iya, dengan iya, jagung. iya. Nah, alhamdulillah saya sampai sini. Iya, iya. Kita lihat langsung Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Cuman, Pak. Inilah jagung dari program replanting dengan Tumpang Tumpang Sari. Mana sih? Ini oleh petani-petani yang sangat produktif. Ya pokoknya kami di sini, waduh bahagia ya Pak, tapi ya Alhamdulillah. bagian inilah yang kita inginkan, produksi produktif masyarakat. Tapi perlu diperlukan juga masalah jalan sarana produksi, jalan usaha petani supaya apanya Mobilitas. iya aksesibilitasnya Lebih bagus lagi. lebih bagus lagi. Planting ini apa Pak yang dibantu? Jadi kan diutamakan adalah masalah kemarin kan pengolahannya mulai dari tumbang sipingnya, disiapkan bibitnya, ada bantuan pupuk untuk awalnya kan itu. Nah, terus dari Departemen Pertanian itu ada bantuan untuk tanaman tumpang sari. Tumpang sari. Kan? Jadi ada yang namanya pajali kan ya. Pak Padi jagung kedelai itu kan. Pajali. Bukan Pak Jali, bukan. Bukan pajali, Pak. Pak Jali. Nah, padi, Padi, jagung, jagung, kedelai. kedelai. Nah, Nah. cuman karena ini perkebunan yang paling mudah kan jagung Mbak kita. Jadi kita ambil setelah ditengok Pak Jali ini, ada Ya. Pak Jali Bapak pilih ke jagung. jagung saja. Jagung Kalau saja. padi nggak mungkin karena lokasi kita kan ada tanaman sawit Iya, kan iya. gitu kan. Jadi yang masih ada toleransi tanaman jagung masih bisa baik itu adalah sawit. Nah, makanya kita pilih untuk tanaman jagung. Bisa dilihat itu Pak jagung kita. Iya. Ini sudah mau panen Sawitnya. udah umur Oh ya. 90 hari kan. Nah, seperti Jadi itu. kadang-kadang saya dengar Pak, kadang dapat bantuan satu kapling, Iya, tapi iya. tidak dibantu tumpang sari. Itu Iya, kan iya. repot ya Pak ya. Iya. Karena punya satu kapling nunggu 4 tahun, Iya. nunggu panen, bagaimana Mereka makan mereka iya, ya hari-hari. iya, kehidupan Nah, mereka tapi kan. kalau di sini saya lihat sangat apa ya Pak ya, sangat bagus ya programnya ya. Iya. Dapat bantuan untuk replanting, langsung Iya, dikasih langsung bantuan ada, tumpang sari. Iya. Nah, dan bicara jagung Pak, bagaimana Pak masalah nanam jagung di tumpang sari dekat sawit, apa Pak suka dan dukanya Pak? Ya sebenarnya kita Pak namanya tanaman jagung itu memang masalah di penjualan. Nantinya itu kan karena kita juga bukan sentra jagung kan, jadi ya pasang surut kan. Nah, tapi sebenarnya masih menguntungkan kita Masih ya? karena kan prinsipnya tidak seperti di Lampung. Kalau sudah terlalu sentra orang ketika panen besar kan harga sangat jatuh. Iya. Kan gitu. Kalau di sini ya waktu panen banyak agak jatuh juga lah kalau memang dari Padang, dari Lampung masuk harga memang akhirnya tertekan turun. Kalau saat ini lagi bagus harga ini. Nah, sangat Iya, bagus iya, ya. iya. Berarti Pak, bagaimana cara Pak untuk mutu jagung kita tuh lebih baik dari kabupaten lain atau dari provinsi lain? Itu bagaimana? Sebenarnya strategisnya? kalau jagung ini mutu kita untuk Jambi ini sebenarnya bagus Pak. Masalahnya kan kita bukan memang bukan tanaman pangan, jadi istilahnya baru sesekali saja tanam jagung kan kita selama mulai dari awal tahun 90 sampai sekarang setelah replanting ini kan baru ini kita nanam jagung, sebelumnya kan hanya kita sawit saja. Jadi sebenarnya untuk awal jenis tanaman, kalau awal belum pernah pertanian lain, kalau untuk ini lebih bagus ya Pak lebih ya? bagus karena kan unsur haranya masih cukup baik kan, unsur gitu, hara ya. masih cukup. Tapi kalau sudah bertahun-tahun jagung, Jadi jagung kacang jadi kan kira akan berapa tahun Pak
kan kita umur sawit kita nanti supaya panen kan 4 tahun. Ya. Ini kira-kira berapa tahun kita bisa nanam Kita jagung? tumpang sari ini Pak, kalau mulai dari nol itu kita bisa 5 kali tanam, jadi 2,5 tahun. Setelah 2,5 tahun itu sudah mulailah terjadi penurunan kalau kita tanam jagung, maka Ya. itu pun akan mengganggu dari perakaran juga kan. Oh gitu. Berarti Jadi, kita dimaksimalkan. ya 2,5 2,5 tahun. tahun. Setelah itu baru kita maksimal di perawatan sawitnya kan, kebun sawitnya. Yang sambil perawatan ada nggak tumpang sari lain Pak? Kan masih ada waktu 1,5 tahun Ya, lagi. paling-paling kita tinggal memanfaatkan seperti tanaman pisang, bisa dilihat seperti ini kan Pak ya. Oh, Cukup kalau baik pisang lah. masih aman ya Pak ya? Masih pisang kan termasuk bisa mempunyai pendapatan tambahan. Nah, Oh, gitu. kemarin sebenarnya kita juga tanam ubi, cuman ini lagi ubi tidak bagus, tidak pemasarannya Hmm. enggak ada, jadi terpaksa hanya sebagian terbuang juga lah. Hmm. Kemarin ada sih sebagian petani kita yang memanfaatkan karena enggak laku dijual di pasaran, dibuat produk lain kan, dibuat opak misalnya atau makanan lain kan seperti itu. Oh, Cuman kan dari mana? dari ubi Oh, tadi. dari ubi, Ya, tumpang sari, ya. habis itu diolah lagi home Nah, industry. ya. Itu jadikan apa Pak? Ada kerupuk Pak, kerupuk opak namanya Kerupuk kan. Pak. Nah, Oh, kerupuk. ya, Itu habis ya. itu di apa? Dijual di pasaran. Dijual di ya. pasaran. Itu kemana Pak? Pasar mana? Ya kita hanya ada kalangan Pak sementara ini karena produk kita Oh. kan hanya kecil, Ah. terus itu juga masih pakai manual kan, istilahnya pembuatannya kan. Jadi ya Ya. kita hanya waktu-waktu kalangan di desa kita aja kita Oh. jual. Ada juga orang-orang dari luar yang sengaja datang untuk beli, ada juga. Oh gitu. Nah, kalau menurut Bapak, kan tadi kita kan ini sambilan nih. Iya, Tapi iya. kalau difokuskan bagaimana? Nah, tadi Fokus. kan difokuskan seperti tadi ubi dibikin kerupuk tadi. Iya, iya. Nah, itu supaya minat orang menjadi home industry yang tetap bagaimana? Nah, sebenarnya ini Pak, yang jadi persoalan adalah kurangnya peralatan. Sebenarnya kalau membuat secara manual ini kan rata-rata pendapatan kita hanya sedikit. Satu orang tenaga kerja itu paling-paling kalau manual ini penghasilannya hanya sekitar 40 sampai 60 ribu kan gitu. Seandainya ditunjang Alat peralatan kemungkinan kan bisa agak lebih besar dan sehingga membuka lapangan peluang pekerjaan. lapangan kerja kan gitu. Oh, ya. kira-kira Pak butuh alat apa aja Pak? Dan biayanya berapa Pak? Kalau Ya, menurut Bapak kalau ini kalau- dibesarin? Iya. Kalau pencetakan opak itu kemarin saya melihat itu enggak terlalu mahal. Berapa, Pak? Antara 15 sampai 20 juta sebenarnya itu alatnya. Dengan 20 juta Iya. itu produksi Ubi, meningkat, nah, ubi meningkat, iya, lapangan pekerjaan tercipta Iya. makin luas. Iya. Cuma 25 juta Pak. Iya. Nah, itu Sebenarnya masih banyak Pak peralatan, nanti setelah itu kan mungkin ada limbahnya bisa kita olah menjadi makanan ternak. Nah, itu cuman itu peralatan kita juga harus pakai peralatan lagi. Nah, ya. jadi gini aja Pak, karena Bapak ini kelompok tani, saya minta selaku anggota DPR ini Iya, kan iya. sangat didukung oleh UMKM nih Iya, ya, iya, iya, home iya. industry. Nah, Iya, nanti melalui Pak Topik juga DPR Kabupaten, coba kita sinergikan, Iya, iya. dibuatkan usulan proposal. Mana tahu Iya, iya. harapan saya ke depan, mana tahu ada dana-dana pokir. Yang kedua ada 2 miliar per Iya, iya. kecamatan, Terima kasih program juga, gubernur iya. baru, mana tahu masuk ke Mudah-mudahan, sini, ya kan? mudah-mudahan. Kami Iya, selaku anggota DPR ini jelas mendengar ya. Iya, iya. Juga saya lihat kalau kita dengar prospeknya bagus, produknya juga bagus, Iya. hasilnya bagus juga. Ini dari awalnya dari tumpang sari, replanting sampai ke ubi Iya. juga dibuat home industry. Iya. Artinya program tumpang sari ini menurut Bapak sangat bagus enggak? Ya, sebenarnya Pak sawit ini kalau tergantung dari petaninya, daripada pembinaannya, memang kan saat ini ya kita sadari lah Pak ya, jadi tenaga daripada pemerintah sendiri mungkin ada kekurangan seperti kan dari ada Perindak sendiri kan, dari seluas Kabupaten Muara Jambi saja kan ada sekitar lebih kurang 200-an desa kan, 200 koperasi yang harus dibina. 150 desa, 5 desa. kelurahan. Nah, Nah, ya, dan berarti 155 desa ya Pak ya. Nah. Nah, itu kan tenaga yang di kabupaten paling hanya lapangannya ada 4 sampai 5 orang. Jadi ya kita sadari itu, tapi berarti tidak kami tidak tersentuh, tidak begitu, tapi paling tidak intens daripada pembinaan itu kan masih agak kurang. Jadi harus dioptimalkan, Iya. harus dimaksimalkan Seperti itu, tenaga ya. pembinaan, Ya. penyuluh ya Pak. Iya. Semuanya ini menjadi catatan bagi Iya.
kami selaku anggota DPR akan kami teruskan kepada pemerintah daerah. Kan gitu, Pak? Iya, iya. Kalau Nah. seperti yang di pertanian sebenarnya tenaganya cukup. Iya, iya. Itu cuman hanya sekarang supaya lebih di apa namanya ditekankan untuk lebih eksis lah untuk pembinaan ke petani. Oh, lebih betul-betul Iya. maksimal. seperti Artinya betul-betul sampai petani itu diajari sampai dia bisa mandiri itu. sendiri. Nah, seperti itulah, Pak. Itu yang Iya, yang iya, diinginkan iya, Bapak yang ya. perlu seperti itu. Makanya saya hadir ke sini. Iya, iya. Saya minta ilmu Bapak sebenarnya. Iya, iya. Masukan. Mana Iya, tahu iya, iya. ilmu yang baik menjadi strategi bagaimana tugas kami tupoksi, Iya, iya, iya. pengawasan, Iya, iya. penganggaran, Iya, iya. membuat legislasi Iya, atau iya. peraturan daerah. Nah, kalau ini semuanya, kalau 3 ini dapat data, dapat Iya, iya. masukan dari paling bawah, dari suara rakyat, suara suara Petani, ya. suara Petani. rakyat, suara Tuhan, kan gitu. Iya, iya, iya. Artinya supaya bersejahtera, ini kolaborasinya. Nah, jadi terima kasih, Pak. Jadi Iya, iya, Pak. artinya Sama-sama, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat hari ini, dan ini menjadikan kami anggota DPR Kabupaten Provinsi untuk bagaimana mengintervensi dengan bantuan-bantuan yang bersifat Siap, siap. mempermudah Siap. dan memperbanyak produksi. Ya, Nah, kan itu ya, ya. secara kualitas bagus, secara kuantitas harus kita maksimalkan. Selamat pagi pemirsa masyarakat Jambi yang pastinya paling bahagia. Wah. Mana ini Om? Ucup, dari mana kita? Dari kebun sawit yang ada jagungnya. Oh, ini ada Pak Bambang ini nah kebetulan. Nah, ini toke. Oke, rupanya Pak Bambang. Petani kita Petani, Pak Bambang. Iya, iya, iya. Makasih nih bisa mampir di lahannya Pak Bambang Iya, ini. Iya, iya, sama-sama, Ya kan? Juga terima kasih banyak ini ya. Wah, luar biasa Dari tadi kebun. pencerahannya. Cuman saya mau nanya dikit Pak Bambang. Iya, iya, iya. Ini berapa luas tadi? Kita satu petani 2 hektar. Satu petani 2 hektar. Terus Yaitu kita tanaman yang bisa tanamin jagung ya lebih kurang 1,5 hektar karena kan ada lahan-lahan yang enggak bisa kan gitu kan. oh Pak Bambang punya khusus berapa hektar? 2 hektar untuk yang kami replanting ini. Oh gitu. Iya, iya, iya. Pak Bambang, tadi kan bercerita soal tentang replanting tadi Pak. Iya, 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 iya. Berarti dari tahun 2017 lalu ini ya. Maka hasilnya seperti ini tadi ya. Inilah. 3 tahun, Iya, 3 tahun atau 4 3 tahun. tahun Tapi lebih. udah berapa kali panen itu Pak? Apanya? Jagung. Enggak, ini Sawit sawitnya ini sudah hampir mulai dari umur 28 bulan kita sudah panen. sudah panen kemarin ya. Iya, iya, iya. Oh gitu Pak Bambang. Iya, iya. Replanting itu Pak, arti kan pembibitan kan? Replanting itu adalah yang dinamakan replanting itu mengganti tanaman yang sudah tua untuk diremajakan. Untuk diremajakan, artinya mengganti bibit baru lagi Iya, kan? iya. Nah, maksudnya jatahnya itu berapa satu kelompok tani berapa banyak itu? Sebenarnya ini kan kalau PSR ini Mas kan ada program yang memang dikelola oleh gabungan kelompok tani. Dan anggaran dari pemerintah itu besarnya adalah 30 juta per hektar. 30 juta per hektar. Ya, itu masuk ke rekening petani nanti tapi dikelola oleh koperasi atau gapokton seperti kami. Nah, Oh gitu. Oh memang, tapi nggak ada jatah-jatah sekian banyak nggak ada jadi ya? Nanti masalah tumpang sarinya ini adalah programnya daripada Departemen Pertanian. Kalau Oh, PSR kan programnya Dinas Perkebunan dan Peternakan. Tapi kalau tumpang sarinya adalah programnya daripada Dinas Pertanian kan itu beda kementerian kan gitu kan. betul. Kalau tumpang sarinya itu kementeriannya adalah Menteri Pertanian, tapi kalau PSR-nya itu adalah dari Disbunak kan, Dinas Perkebunan dan Peternakan. Yang anggarannya ini sebenarnya adalah anggaran BPDPKS. Oh gitu. Dan pengelola pengisian anggaran daripada pajak CPO yang diekspor. Oh gitu. Diekspor oleh pemerintah, itu disisihkan sedikit, dikumpulkan oleh pemerintah, setelah terkumpul dikembalikan lagi kepada petani. Dikembalikan lagi Nah, kepada petani bentuknya ya. adalah program BSR ini kan gitu. Apa itu BSR? Program sawit rakyat. Oh iya, program sawit rakyat ya. Iya. Jadi, Mbak, sedikit tadi
ada pertanian ketika kita sudah apa tadi namanya itu penyebutannya tadi itu? Enggak, setelah replanting karena replanting Ada tumpang sari. tumpang sari. Nah, tumpang sari ini Pertanian yang mengurus ya. itu adalah yang mengurus adalah Kementerian dari Pertanian. Jadi, Tumpang sarinya itu Mas bibit-bibitnya tanaman itu dari pertanian dari atau kita sendiri? dari bantuan dari pemerintah, dari Dinas Pertanian. Dari Dinas Pertanian ya. Kalau misalnya petani mau nanam padi dibolehkan juga, nanam kedelai dibolehkan juga. Makanya ada Departemen Pertanian ini ada yang namanya program Pajali. Pajali. Padi, jagung, kedelai. Pak Jali ya. Ya, Padi, Pajali jagung, ini. kedelai. Nah, Pajali bukan Pajali, Pajali. Wah, ini memang susah nih ya teman-teman ya, jalannya seperti ini. Ini terpaksa harus kita berdekatan karena memang harus dibutuhkan ini ke depan ya Pak Bambang ya. Ya, perawatannya ini peralatan yang bisa untuk digunakan sebagai perawatan jalan. Oh iya, ini jalan memang sih agak lumayan sih lebarnya. 2 meter nih ada nih Pak ya. Nah, lebih sebenarnya jalan kita ini 5 meter, Pak. 5 meter lah jatahnya ya. Waduh Pak Bambang. Pak Bambang ini termasuk sukses ya. Ya alhamdulillah lah. Kita baru tanaman sawit. Kita baru 3 tahun 6 bulan kan, 38 bulan ya udah seperti ini kan. Jadi kami juga dari petani juga berterima kasih. Iya. Yang mana pemerintah bisa membuat PSR ini kan gitu kan. Oh gitu. Oh. Iya. Pak Bambang tadi juga didatangi Pak DPR saya lihat tadi Pak Bambang ya. Iya betul. Apa perbincangannya Pak? Nah, perbincangannya kami mintalah kepada beliau kondisi di lapangan kami, apa yang kami butuhkan sudah kami ceritakan semua, dan keberhasilan kami juga sudah kami ceritakan sama cuman Pak DPR tadi ya. Cuman kan ada beberapa hal yang sekiranya nanti bisa dibantu kan gitu kan, untuk lebih melancarkan atau meningkatkan daripada pendapatan petani kita kan. Oh gitu. begitu. Iya. Pak Ipan Wirata ya. Iya. Tapi asik tadi saya lihat tadi ngobrol Pak. Dia udah duluan ke depan Pak. Iya. Bapak mana Pak Ipan tadi? Jalan ada sebelum terus itu. Iya. Kita panggil Pak Ipannya tuh Pak ya sedikit. Iya. Jadi asik lah tadi ngobrol Pak ya. Iya. Dan tersampaikan aspirasinya Pak. Iya. Luar biasa Pak. Ada pesan-pesan Pak? Itu dia aja, ya mudah-mudahan anggota dewan seperti Pak Ipan Wirata tadi senantiasa bisa hadir ke petani sehingga aspirasi petani ini kan akan nyampe kepada umat. Iya, kebetulan Harapannya seperti itu Pak. kebetulan Pak Dewannya ada di depan. Wah, ada juga Pak Dewan Kabupaten. Inilah kehidupan kita ini. Iya. Mewakili masyarakat. Sini Pak Bambang. Iya. Luar biasa tuh. Iya. Pak, sedikit Pak. Ini Pak Ipan. Apa tuh? Apa diskusi tadi Pak hasilnya Pak dengan Pak Bambang? Meninjau Pak. Jadi kan saya mendengar, kalau biasanya mendengar di kedai kopi itu kan, Iya. Pak, replanting tuh banyak merugikan, ya kan? Oh. Replanting tuh tidak menambah, menguntungkan masyarakat. Efektif. Saya ini kan orang yang tidak mau mendengar di meja, Be. Iya. Akhirnya karena lokasinya di Sungai Bahar, saya telepon beliau. Iya. Selaku anggota DPR Kabupaten Muar Jambi yang selalu ngeling. Iya. Gimana tuh daerah replanting Pak? Contoh, saya mau pengen juga tahu dan saya mungkin saya bikin konten gitu loh. Iya. Makanya buru-buru telepon beliau. Udah Pak Ipan besok kalau bisa pagi-pagi dari Jambi. Iya. Kebetulan dia acara reses. Iya. Saya kan kami saling pendampingan, Iya, bisa iya. acara reses beliau mendampingi saya karena lokasi semuanya kan beliau yang tahu. Iya. Nah, makanya yang lucu lagi Pak, dalam mobil belum sampai ke rumah beliau, Iya. disetop oleh Pak Samio. Nah, Pak Ipan mau bikin konten ya? Saya diperintah oleh Pak Taufik katanya. Iya. Ini kok kalau bahasa signal kok udah 4G, Udah 4G. dari itu. Oh. Langsung Udah connect. 4G ya. Nah, dan saya paling suka yang ada tantangan. Iya. Nah, pasti kalau tantangan tuh pasti liku-likunya banyak. Iya. Nah, akhirnya langsung kami udah telepon beliau, kami langsung ke lokasi. Luar biasa. Masuk lokasi ini butuh perjuangan, Iya. tapi terobati walaupun capek. Ini lihat. Iya, itu dia Hasilnya tadi. seperti ini. Jauh. Jadi tumpang sari yang replanting dengan tumpang sari
betul-betul sangat produktif. Sangat produktif ya. Sangat produktif. Ada ya replanting Ya. dicampur dengan bahan apa? Tanaman-tanaman Ya, seperti itu bukan ya. hortikultura. Hortikultura ya. Mau jagung, mau ubi, kita lihat Bisa semua. Mau pisang. Karena terbatas, karena kan untuk mendapat panen itu kan 4 tahun. Ya. Sawit replanting itu kan 4 tahun. Ya, ya. Nah, ini cuman bisa dimaksimalkan 2,5 tahun. Ya, ya, ya. Karena nanti terlalu lama nanti merusak unsur haranya gitu. Iya, betul Nah, sekali, betul. disisip sekali. lagi sama pisang. Pisang Jadi ya akhirnya sambil menunggu panen pertama dari tadi buah pasir ya, Iya, buah sampai pasir. panen untuk sawit 4 tahun bisa ya, Panen punya pisang, dipanenkan pisang, panen ubi, jagung. panen jagung. Wow. Makanya saya tidak ada rasa capek sampai sini. Wah, begitu. Semangat terus Pak Semangat ya. terus. Baik Pak, terima kasih Pak. Sekali lagi Pak Bambang, makasih waktunya. Pak Dewan, Oke. mana ini tadi yang yel-yel tadi sedikit Pak? Apa tadi Pak? Replanting. Replanting. Oke. Oke. Tumpang Tumpang sari. sari. Yes. Yes. Sekali lagi Pak. Replanting oke. Tumpang Sari. Yes. Wow. Terima kasih. Replanting oke. Tumpang sari. Yes.